Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Cinderella. Cinderella telah menikah dengan Pangeran Leo yang tampan. Mereka hidup berbahagia di sebuah istana yang megah. Sementara itu, di rumah asal Cinderella, ibu tirinya Nyonya Puffy dan dua putrinya merasa kecewa dan iri hati. Andai aku hidup di istana, aku akan menghadiri pesta-pesta dan berdansa. Aku bisa makan hidangan paling lezat setiap malam. Bahkan si Puspapu membayangkan hidup nikmat di istana. Nyonya Puffy murka dan membuang barang-barang Cinderella dari jendela loteng satu demi satu. Kita tidak butuh lagi ini semua. Tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Puffy melihat sebuah kotak teronggok di sudut ruang. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah arloji saku tua di dalamnya. Ia membawa kotak itu ke ruang tengah. Dua putrinya juga merasa penasaran ketika melihat jam itu. Lalu menekan tombol di bagian samping arloji untuk membukanya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kelihatan seperti jam biasa, dilengkapi cermin biasa. Kecuali jam itu mulai bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tiba-tiba, sinar terang memancar dari jam tersebut dan menerangi ruangan. Mereka terkejut. Lalu, tiba-tiba, peri jahat muncul di hadapan mereka. Akhirnya, aku kembali ke dunia ini. Siapa kau? Aku adalah peri masa lalu. Namaku Kyra Bell. Kyra Bell diusir dari negeri peri karena ia jahat dan sangat kejam. Ia berkata pada Nyonya Puffy dan anak-anaknya, "Siapa kalian yang telah menyelamatkanku? Boleh ajukan permintaan apa saja." Aku yang menyelamatkanmu, bukan aku. Peri jahat meminta Nyonya Puffy untuk mengajukan permintaan. Dan tanpa ragu ia berkata, "Aku ingin waktu berputar kembali ke malam pesta dansa. Pangeran Leo semestinya menikahi salah satu putriku yang cantik." Acuh! Peri jahat mengayunkan tongkat sihirnya pada arloji saku dan membuat jam di negeri itu berjalan mundur. Saat itu, Cinderella menemukan dirinya kembali ke masa pada malam saat ia menikah dengan sang pangeran. Waktu berjalan mundur kembali kala ia mengunjungi rumah tempat disimpannya sepatu kaca. Saat ia memasuki rumah itu, waktu mundur lagi ke saat Nyonya Puffy dan anak-anaknya menguncinya di rumah dan mereka pergi untuk mencoba sepatu kaca. Pangeran Leo menemukan sepatu kacanya di tangga istana. Mundur lagi, waktu menunjukkan jam 12 malam. Kala berdansa dengan pangeran, Cinderella kala berangkat dengan kereta kencana dari Labu. Waktu terus berjalan mundur, hingga Cinderella duduk di bawah pohon hazelnut, ditemani cheddar dan mozzarella. Dan Peri Liabel datang kembali. "Cinderella cantik, aku datang untuk membantumu." "Liabel, apa yang terjadi? Pangeran tidak mengenaliku lagi." "Ini pasti ulah saudaraku Kyra Bell yang jahat." Liabel bercerita tentang kotak misterius dari negeri peri. Kotak itu dilarang untuk dibuka, tetapi tetap dibuka oleh Kyra Bell. "Tidak!" Kyra Bell akhirnya diperangkap dalam kotak jam tua sebagai hukuman. Setelah sekian lama waktu berlalu, ia dibebaskan oleh Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Ditunjukkannya pada Cinderella bahwa Kyra Bell bersama mereka. Nyonya Puffy mengajukan permintaan yang mengerikan. Untuk memperbaikinya, kita harus mengembalikan Kyra Bell ke dalam arloji itu. "Setuju, tapi bagaimana?" Liabel
Cinderella dan sahabat-sahabat kecilnya membuat rencana. Setelah beberapa hari waktu berjalan mundur, Mahaduta istana mengumumkan adanya pesta dansa. Namun kali ini, Cassandra dan Jezabel tidak memberitahu soal ini pada Cinderella dan diam-diam mempersiapkan baju pesta. Hari berikutnya, agar Cinderella tidak ikut, Nyonya Puffy menguncinya di loteng, lalu bersama putri-putrinya pergi diam-diam. Sebelum memasuki ruang dansa, Mirabel muncul di sisi mereka. Ia mengayunkan tongkat dan memberi mantra cinta pada Cassandra. Begitu Cassandra memasuki ruang dansa, berkat mantra cinta, Pangeran Leo tertarik padanya. Pangeran menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Iya. Sementara itu, Cinderella dan kawan-kawannya masih terkunci di loteng, menunggu peri baik hati. Merpati mendatangi jendela loteng, membawa arloji saku tempat Mirabel sebelumnya terperangkap. Lalu, peri baik hati Liabel muncul di hadapan mereka. Kita harus segera ke pohon hazelnut sekarang. Ia mengayunkan tongkat, dan sekali lagi Cinderella dan kawan-kawannya tiba di bawah pohon hazelnut. Namun dari balik pohon, si peri jahat Mirabel mengejutkan mereka. Rencanamu akan gagal. Cinderella tak akan berhasil. Saatnya kau yang terperangkap dalam arloji, Liabel. Si peri jahat menyerang dengan segenap kekuatan jahatnya dan Liabel menangkisnya dengan tongkat ajaib. Tikus-tikus kecil dan merpati bersembunyi di belakang Cinderella karena pertikaian hebat itu. Tongkat Liabel semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya peri jahat berhasil dikalahkan dan terhempas ke tanah. Cinderella, buka arlojinya. Cepat, jangan, tolong. Aku tak sanggup terperangkap di sana lagi. Cinderella cepat membuka arloji di tangannya. Peri jahat menghilang dan perlahan kembali masuk ke dalam cermin arloji. Jam di negeri itu kembali berjalan normal. Namun tentu saja ini bukan akhir cerita. Pesta dansa, aku terlambat, Liabel. Liabel sekali lagi memberi Cinderella gaun yang cantik dan sepatu kaca. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan sihir, ia mengubah merpati menjadi seekor burung raksasa. Cinderella duduk di punggung merpati dan secepatnya terbang ke istana. Namun saat ia tiba, dilihatnya pangeran telah berdansa dengan Cassandra. Mozzarella dan Cheddar berlari mendekati pangeran dan berusaha menyadarkannya. Hei, gadis tercantik di pesta ada di sana. Apa? Gadis cantik? Biar saja, kita berdansa. Lihat, ia menunggumu. Ayo. Begitu pangeran melihat Cinderella, ia jatuh hati kembali. Dan kekuatan cinta sejati mengalahkan mantra jahat peri. Cinderella dan Pangeran Leo akhirnya berdansa. Sepertinya aku mengenalmu. Wajah cantikmu tidak asing bagiku. Cinderella dengan bahagia berdansa dengan pangeran. Mozzarella dan Cheddar pun ikut berdansa. Akhirnya, segalanya kembali seperti semestinya. Cinderella dan pangeran menikah kembali beberapa hari kemudian, dan kisah cinta mereka kembali sebagaimana seharusnya. Sementara Nyonya Puffy dan kedua putrinya terbakar api iri dengki. Lagi-lagi kita gagal melakukannya. Gagal.